Udah record. Nah, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan kelas Insya di Akademi Al-Mawahib, saya ucapkan selamat datang di pembahasan tugas di kelas Zoom meeting, pembahasan tugas pekan 1. Nah, tugas yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang kalimat dan kata dalam bahasa Arab. Nah, kalimat dan kata dalam bahasa Arab. Nah, di situ ada nomor 1, ada nomor 2. Nomor 1 ini pertanyaannya adalah, apakah kalimat di bawah ini merupakan kalam? Kemudian sebutkan alasannya. Nah, yang nomor 1 ini, salat adalah tiangnya agama. Bahasa Arabnya as-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nah, kalam atau bukan, ini adalah kalam. Alasannya kenapa? Alasannya karena terdiri dari 3 kalimat, tiga kalimat maksud saya, atau 3 kata, dan dapat dipahami dengan sempurna. As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nah, mudah sekali ini ya. Terus yang nomor 2, bukan kalam. Man shoma Ramadhana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Kenapa bukan kalam? Alasannya, walaupun terdiri dari 3 kata atau 3 kalimat, tetapi tidak dapat dipahami dengan sempurna. Man shoma Ramadhana. Barang siapa yang puasa Ramadan. Akhirnya ini kan menimbulkan pertanyaan. Orang yang menerima informasi bertanya-tanya. Nah, kalau orang itu berpuasa Ramadan, dia akan mendapatkan apa? Dia akan mendapatkan mungkin yaitu apa ya? Dosanya diampuni. Dosanya terhapus sebagai bayi yang baru lahir. Nah, misalnya kalimat selanjutnya seperti itu. Jadi kalimat ini bukan termasuk kalam karena belum bisa dipahami secara sempurna. Kemudian yang nomor 3, ini yang banyak teman-teman salah. Nah, kepala sekolah ini bukan kalam. Alasannya bukan karena tidak dapat dipahami ya. Pasti orang paham dengan perkataan kepala sekolah gitu aja sudah paham sih sebenarnya. Cuma di sini karena alasannya terdiri dari 1 kata. Nah, jadi bukan termasuk kalam. Ini sebenarnya adalah 2 unsur kata yang dijadikan 1 kata atau 1 frase istilahnya ya. 1 frase istilahnya, atau kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah mudhof ilaih. Kata yang disandarkan kepada kata yang lain. Nah, sehingga ini sebenarnya 1 paket, 1 kata. Kalau pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, ketika orang mengatakan kepala sekolah, sebenarnya ya paham sih. Tapi maksudnya yang memahamkan itu maksudnya kalimat yang di situ sudah tersusun dari beberapa kata, kemudian ketika sudah tersusun dari beberapa kata, orang yang mendapatkan informasi paham dengan kalimat yang diucapkan. Sebenarnya kalau hanya 1 kata saja, itu juga belum kategori mufid. Mufid itu memahamkan dalam istilah bahasa Arab tapi ya, bukan pemahaman orang Indonesia. Nah, sekarang lanjut kepada nomor 2. Kita tentukan manakah kalimat isim, fi'il, dan harf pada kalimat berikut ini. Yang nomor 1, tobakhotil ummu fil matbahi. Ibu memasak di dapur. Yang nomor 2, anak itu mengambil bola. Akhodha atiflu al-kurota. Nah, dari kosakata yang ada pada nomor 1, tobakho ini berarti adalah fi'il karena memiliki arti memasak. Al-um karena artinya adalah ibu, kemudian ada tanda alif lam juga, berarti ini adalah isim. Kemudian fi karena memiliki arti di, berarti ini adalah harf. Al-matbah di dapur, dapur berarti isim, dan juga ada tandanya alif lam, berarti ini adalah kalimat isim. Nah, sebenarnya kalau kita itu ingin mengetahui kalimat tersebut, itu yang paling mudah itu kita tahu arti kosakatanya. Itu yang paling cepat itu ya. Kita tahu kosakatanya, artinya,
itu lebih paling cepat ya. Paling cepat. Walaupun sebenarnya ada tanda-tandanya seperti alif lam, kemudian ada tanwin, ada qad, ada sin. Bahkan seperti yang saya jelaskan bahwasanya fi'il itu tidak selalu ada tanda qad, sin atau taknis kemarin ya. Nah, maka bagaimana cara membedakannya? Ya kita harus mulai untuk menghafal yang namanya kosakata atau mufrodat istilahnya. Lanjut nomor 2, akhoda atiflu al-qurata. Nah, di sini arti mengambil itu ada di depan. Akhoda ini berarti kalimat fi'il. Atiflu anak kecil, ada alif lam di sini berarti isim. Al-qurata bola, ada alif lam juga berarti ini adalah isim. Jadi seperti ini yang kita pertama bahas di pembahasan kita itu fiil terlebih dahulu kita pelajari. Karena orang bisa menghafal dengan mudah isim atau harf, tetapi mereka biasanya kesulitan untuk mencari kalimat fiil atau kata kerja. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kata kerja, maka isim-isim itu menjadi mudah. Nah, kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu menentukan isim mudzakkar dan isim muannas. Nah, ar-ra'su kemarin, ar-ra'su kita ketahui kalau eh, ada kalimah kemudian tidak ada tak marbutohnya berarti dia tergolong kepada isim mudzakkar. Kemudian al-dhufru tidak ada tak marbutohnya juga berarti isim mudzakkar. Kemudian Usman ini karena nama orang dan nama orang laki-laki otomatis isim mudzakkar. Dan Maryam nama perempuan berarti isim muannas. Tilmidzatun. Nah, ini beberapa teman yang salah karena di sini hanya saya tuliskan murid. Nah, dikiranya murid laki-laki, padahal di sini ada tak marbutoh. Berarti ini adalah isim muannas. Nah, tilmidzun ini termasuk kata yang bisa dirubah ke bentuk mudzakkar atau muannas. Kalau tilmidzun berarti murid laki-laki. Kalau ada tak marbutohnya tilmidzatun itu berarti murid perempuan. Tadi seperti contoh kemarin di pembahasan diskusi, profesi atau pelaku itu bisa diganti ke dalam bentuk mudzakkar dan ke bentuk muannas. Saubun. Nah, ini adalah isim yang tidak diakhiri tak marbutoh, berarti ini adalah isim mudzakkar. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman ya sebelum kami lanjutkan lagi. Silakan. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan. Pembahasan masih separuh jalan ini ya, atau sepertiga ini ya. Masih sepertiga jalan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Pertanyaan bisa lewat chat. Bisa lewat chat. Tafadhol, silakan. Di anu soal bisa diketik aja biar suaranya tidak saling bertabrakan nantinya kalau di unmute. Biasanya seperti itu. Nanti soal diajukan lewat chatting. Nah, ya masih saya tunggu. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Atau saya coba untuk unmute ya. Mungkin siapa yang ingin bertanya bisa chat dulu, nanti saya unmute. Mungkin
Matahari, bumi, atau tangan, apakah isim mudzakkar? Matahari, bumi, atau tangan, apakah isim mudzakkar? Ya, pertanyaan bagus. Kita mulai dari tangan dulu ya. Nah, ini ada pengecualian. Tangan itu adalah isim mu'annas. Nah, tangan kan bahasa Arabnya yadun kemarin ya. Di soal membuat isim tasniah kemarin ada. Yadun itu adalah isim mu'annas. Alasannya kenapa? Karena itu adalah yadun termasuk anggota badan yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan itu dihukumi sebagai mu'annas. Contohnya tangan atau ainun, mata, ada dua. Nah, itu juga termasuk dari isim mu'annas. Alasannya karena termasuk anggota badan yang berpasangan. Kemudian matahari, syamsun, bahasa Arabnya syamsun, itu juga mu'annas. Alasannya karena sudah dinas oleh Al-Quran. Walaupun syamsun itu tidak ada tak marbutohnya, walaupun tidak ada tak marbutohnya, tapi syamsun dihukumi mu'annas. Alasannya kenapa? Karena Al-Quran yang menuliskan syamsun itu termasuk dari isim mu'annas. Berarti kalau misalnya contohnya matahari telah terbit, matahari telah terbit, terbit itu bahasa Arabnya asyroko, terbit itu bahasa Arabnya asyroko. Asyroko kan untuk dia laki-laki satu. Nah, karena ini yang terbit adalah matahari dan dihukumi sebagai isim mu'annas, jadinya ditambahi tak yang bersukun. Jadilah asyrokot asyamsu, asyrokot asyamsu. Atau dengan bahasa Arab yang lain, terbit itu juga bisa diartikan tola'a ya. Tola'a berarti tola'a itu untuk dia laki-laki, kalau dia perempuan jadilah tola'at. Tola'at asyamsu. Nah, itu matahari dan tangan. Kalau bumi saya kurang tahu. Bumi ini kalau nggak salah ya, tapi saya nggak tahu ini ya. Bumi itu isim mudzakkar. Apa ya? Contohnya apa ya? Karena Al-Quran ya. Jadi kalau matahari seingat saya itu termasuk isim mu'annas. Kalau yadun itu juga isim mu'annas, alasannya tadi. Kalau bumi saya kurang tahu, nanti saya akan cari, kemudian nanti jawabannya saya share di grup gitu ya. Kemudian jadi anggota tubuh yang berpasangan semuanya isim mu'annas. Semua anggota tubuh yang berpasangan, iya. Di antaranya juga telinga, mata, itu termasuk anggota tubuh yang berpasangan, kaki. Nah, itu termasuk isim mu'annas. Berarti misalnya tangan itu telah mengambil itu bahasa Arabnya akhoda. Akhoda, kemudian tangan itu, berarti akhoda di situ kan masih dia laki-laki. Kalau yang melakukan tangan berarti menjadi akhodat al-yadu. Akhodat al-yadu. Tangan itu mengambil. Nah, misalnya itu. Berarti dihukumi mu'anas. Tangan termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian matahari itu juga mu'anas karena sudah dinas oleh Al-Quran. Kemudian bumi, nanti kita akan cari tahu apakah termasuk isim mudzakkar atau mu'annas. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjutkan. Saya kira cukup ya. Kita lanjutkan kepada nomor 2, yaitu untuk isim tasniyah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik juga tanpa menunggu sesi tanya jawab. Nah, seperti yadun ini isim tasniahnya adalah yadani dan yadaini. Nah, yadun ini kan tadi berpasangan kan. Nah, berpasangan berarti dia dihukumi isim mu'annas. Seperti contohnya tadi kalau tangan itu mengambil, berarti bahasa Arabnya akhodat al-yadu. Akhodat al-yadu. Kalau akhoda itu untuk dia laki-laki mengambil, kalau akhodat itu untuk dia perempuan mengambil. Kursiun, berarti ini bentuk tasniahnya adalah kursiyani, kursiya ini. Hujratun, ruangan. Ini bahasa Arabnya, isim tasniahnya hujratani atau hujrata ini. Kemudian hasanun, ini untuk jamak mudzakkar salim. Hasanuna atau hasanina. Tobibun, tobibuna, tobibina.
falahun, falahuna, atau falahina. Lanjut kepada perubahan jamak muannas salim. Kalau Fatimatun berarti Fatimatun, Tobakhotun, Tobakhotun, Khayyatatun, Khayyatatun. Nawafidhu, bentuk isim mufradnya dari jamak taksir, ini adalah nafidatun. Nafidatun, ini sudah banyak yang betul. Kemudian buyutun, ini baitun, dan abawabun, ini babun. Ini cara yang salah ini ya. Yang banyak yang salah malah pada pembahasan kalimat dan kata dalam bahasa Arab. Mungkin yang baru gabung di dalam bab kalimat dan kata dalam bahasa Arab itu yang salah kebanyakan adalah di Roisul Madrasah. Jadi Roisul Madrasah itu alasannya karena masih berupa satu kata atau satu frase. Jadi Roisul Madrasah itu kalau seperti bahasa contoh yang lain seperti pom bensin, terus seperti apa lagi ya? Stasiun balapan, kemudian Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu. Nah, itu kan dua kata dijadikan satu, sehingga bukan termasuk susunan dua kata. Kita lanjut kepada perubahan fi'il madhi yang sesuai dengan pelaku atau subjeknya. Nah, di sini ada Fatimah pergi ke sekolah. Yang betul adalah jawabannya adalah zahabat Fatimah ilal madrasah. Fatimah telah pergi ke sekolah. Kemudian, wahai Ali, jam berapa kamu pulang dari sekolah? Ya Ali, fi ayyati sa'atin roja'ta minal madrasah. Ini beberapa ada yang salah ini ya. Jangan terkecoh dengan nama Ali. Nah, di sini karena konteks kalimatnya, ceritanya itu adalah menanyakan kepada Ali secara langsung. Berarti Ali ada di hadapannya. Berarti di sini pakai rojakta, pakai kamu pulang, kamu telah pulang dari sekolah. Bukan pakai roja'a yang artinya dia. Kalau diartikan dia nggak cocok. Wahai Ali, jam berapa dia pulang dari sekolah? Nah, nggak cocok. Berarti yang ditanya malah orang lain. Yang di sini kan yang dimaksud Ali yang ditanya pulang jam berapa? Wahai Ali, jam berapa kamu pulang dari sekolah? Nah, kemudian anak kecil itu telah mengambil bola. Anak kecil di sini, anak kecil atiflu itu adalah anak kecil laki-laki maksudnya. Berarti yang betul adalah akhoda atiflu al-qurota. Kemudian kita duduk bersama Ahmad di kelas, jalasna ma Ahmad fil fasli. Berarti yang beberapa ada yang salah itu yang nomor 2. Yang lainnya sudah banyak yang betul. Nah, ini yang fi'il madhi yang berkaitan dengan merubah. Ja'a karena pelakunya ini adalah ibuku, dia perempuan, berarti ja'anya berubah menjadi ja'at. Hadoro karena pelakunya adalah aku, maka hadoroh berubah menjadi hadortu. Kemudian akala karena kamu perempuan, dari mana kita tahu kalau kamu perempuan? Nah, ini yang beberapa yang salah itu nomor 3. Wahai saudariku, apakah kamu sudah makan? Nah, di sini berarti bukan akalat. Beberapa teman menjawabnya akalat. Kalau akalat itu kan dia perempuan. Tapi di sini adalah kamu perempuan, berarti akalti. Ya ukhti hal akalti. Kemudian kita beralih kepada fi'il mudhari. Fatimah sedang pergi ke sekolah. Kalau tadhabina ini berarti kamu perempuan. Kalau tadhabu ini dia perempuan. Berarti jawabannya adalah yang tadhabu Fatimah ilal madrasah. Jam berapa kamu pulang dari sekolah? Berarti kalau kamu laki-laki berarti tarji'u. Tarji'u. Kemudian anak kecil itu sedang mengambil bola. Berarti ya'khudhu atiflu al-qurota. Ini sudah banyak yang betul. Kemudian kita sedang duduk bersama Ahmad di kelas. Berarti ya jelisu berubah menjadi najlisu ma Ahmad fil fasli. Ini adalah perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Mungkin ada yang ditanyakan.
sebelum kita membahas soal yang, oh ini masih ada satu lagi, kita teruskan sedikit. Yaji'u, karena pelakunya adalah ummi, dia perempuan, berarti yaji'u berubah menjadi taji'u. Yahduru, karena pelakunya adalah aku, maka yaknya berubah menjadi ahduru. Kemudian takulu, karena pelakunya adalah kamu perempuan, berarti takulu berubah menjadi takulina. Nah, silakan jika ada yang ditanyakan sebelum kita membahas soal yang tadi pagi ya. Nah, ini saya jelaskan cepat karena mengejar waktu 40 menit. Khawatirnya kalau sudah lebih dari 40 menit nanti tidak bisa dilanjutkan atau berhenti. Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhol. Mungkin ada yang tahu bumi itu isim mudzakkar atau isim mu'annas, silakan. Atau saya sambil cari. Pastinya ada ini. Sekarang kan zamannya canggih, bisa tanya kepada Google ya. Bumi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Raffi mungkin, Dimas, Abu Duha, siapa lagi? Nurul. Ada banyak ini ya. Hari malam ini ada 8 teman yang bergabung. Semoga nanti di minggu depannya lebih banyak lagi. Belum ada yang bertanya? Masih saya tunggu. Kata ustazah saya bumi itu mu'anas. Ya, Ustazah Ainun. Masya Allah. Lulusan Dalwa. Tuh, sama ini ya. Saya juga lulusan Dalwa ini ya. Samsun. Di sini Ardun. Ardun itu belum ketemu. Di sini tidak ada. Di sini dicontohkan Syamsun. Apakah untuk selanjutnya setiap Jumat malam pembahasannya pakai Zoom supaya lebih jelas materinya? Ya, insya Allah kita memakai Zoom setiap Jumat malam ya. Setiap Jumat malam insya Allah pembahasannya pakai Zoom. Sehingga nanti ada beberapa teman yang bertanya itu bisa langsung tanya ke Zoom. Dan kita coba juga penggunaan Zoom ini bisa lebih dari 40 apa enggak? Karena ini masih perdana untuk memulai Zoom kelas. Dan saya masih pertama kali menjadi host karena sebelumnya ya sebagai peserta juga atau ada host yang memiliki akun yang berbayar sehingga bisa lebih 40 menit. Ya silakan jika ada yang tanyakan lagi. Ya, ardun itu adalah mu'annas. Nah, ini sudah ada jawabannya.
Di kitab apa ini ya? Maktabah Syamilah ini ya. Pendapat yang masyhur ardun atau artinya bumi itu adalah mu'annas. Ya, berarti seperti contoh di dalam Al-Qur'an wal ardu wadu'aha lil anami. Nah, itu termasuk isim mu'annas sesuai dengan contoh yang ada di dalam nas Al-Qur'an. Ya, alasannya karena dinas oleh Al-Qur'an. Berarti ada beberapa kosakata itu dihukumi mu'annas karena sudah dinas oleh Al-Qur'an. Nah, dijelaskan oleh saudara Atmuji namanya mu'annas majazi. Berarti secara majas atau secara kiasan itu diikutkan pada isim mu'annas. Alasannya karena sudah dinas oleh Al-Qur'an. Memang ada seperti itu. Jadi ada isim mu'annas yang murni, ada isim mu'annas yang dia itu karena berpasangan, ada isim mu'annas alasnya karena sudah dinas oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mencontohkan kata syamsun sama ardun itu dalam bentuk mu'annas. Alasannya itu. Kalau langit, khalaqas samawati, langit dan bumi ya. As-sama. Nah, kita cari juga. Ini pembahasannya sederhana menjadi tidak sederhana ini ya. Tapi tidak apa-apa. Kita berusaha untuk mencari jawabannya. As-sama mu'annas amudzakkar. Nah, untuk as-sama itu mudzakkar dan mu'annas. Cuma yang menyebutkan atau menggunakan sebagai isim mu'annas itu sedikit. Oh maaf, kebalik. As-sama itu bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Kemudian yang menggunakannya sebagai isim mudzakkar itu sedikit. Nah, tetapi yang paling banyak as-sama itu mu'annas. Ada juga yang mengatakan kenapa as-sama itu mu'annas? Karena dia termasuk isim yang punya gandengan. As-sama wal ardi. Nah, langit dan bumi. Itu kan bergandengan. Alasannya seperti itu. Jadi as-sama itu mu'annas, ardun itu juga mu'annas. Alasannya karena keduanya adalah isim yang bergandengan. Ada yang tanyakan? Lanjut. Kita akan berusaha mencari jawabannya. Sebenarnya ilmu itu sudah ditulis oleh para ulama, kitanya saja yang kurang membaca ya. Kitanya yang kurang membaca. Nah, kalau kita semakin belajar, maka kita akan merasa semakin, wah ternyata saya banyak yang belum tahu ya. Nah, seperti itu. Atau saya pernah belajar tapi lupa ya, karena jarang digunakan. Atau belum diajarkan. Nah, tafadhol, silakan yang ingin bertanya lagi. Jadi kelas kita ini adalah kelas menulis. Kita nanti setelah materi tentang dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita mempraktekkan untuk membuat kalimat, kita setelah itu nanti kita akan perbanyak untuk berikan latihan dari bacaan, kemudian kita mencari fiil misalnya, kemudian kita nanti juga langsung perbanyak latihan untuk mendeskripsikan sebuah gambar dengan bahasa Arab. Nah, karena kita kelasnya menulis. Nah, karena kalau kita aktif, nanti kita akan kita itu akan berusaha untuk berpikir kalimat bahasa Arab itu cara membuatnya seperti apa sih. Jadi kita tidak hanya menerima, tapi kita juga banyak untuk membuat atau mempraktekannya sendiri. Nah, kalau sudah kelas menulis itu kita kurang lebih sudah banyak menguasai, nanti kita akan praktekkan kepada di bulan yang kedua, yaitu kelas percakapan atau muhawarah muhadasah. Nah, kemudian untuk kurikulum buku yang digunakan sebenarnya ini adalah kurikulum Pondok Darul Lughah wa Dakwah. Mungkin ada yang sudah mendapatkannya karena daftar dengan paket yang untuk membaca kitab. Jadi kita kemas untuk kelas menulis itu untuk pakai kitab af'al, yaitu kalimat-kalimat kerja. Kemudian dengan kitab muhawarah atau muhadasah itu untuk percakapan. Karena
Ketika kami di pondok pun hanya bermodalan 3 kitab ini. Muhawarah itu untuk percakapan, kemudian af'al itu untuk kita mengenal kata kerja, dan asma itu kita untuk mengenal kata benda. Bahkan banyak dari teman itu hanya khotam misalnya hanya sampai bab 10. Tidak semua buku selesai ya. Hanya bab sampai 10 misalnya. Tapi mereka walaupun sedikit yang dikuasai, tapi mereka langsung mempraktekannya. Misalnya hari ini dia menghafalkan kata kerja akala yakulu aklan, artinya makan. Nah, dalam sehari itu dia mempraktekannya. Misalnya ketika kita di rumah ketemu sama anak kita tanya pakai bahasa Arab, hal akal taya waladi, wahai anakku apakah kamu sudah makan? Atau kamu sedang makan, madza ta'kulu, apa yang sedang kamu makan? Nah, ketika kita mempraktekannya, kita bisa langsung menggunakan fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya dan sering kita ucapkan, maka kosakata yang kita dapatkan atau kita hafalkan itu akan sering bisa melintas di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kan ada yang menghafal saja tanpa mempraktekkan, itu kadang-kadang ya datang kemudian pergi. Tapi kalau kita itu mempraktekkan, itu kita bisa cepat untuk bisa bahasa Arab. Atau kalau kita tidak ada orang yang diajak bicara, kita tulis tadi. Makanya ini kelasnya adalah kelas insya. Kita tulis apa bahasa Arabnya, kamu sudah makan, atau apa yang kamu sedang makan. Nah, itu kita tulis di buku kita. Dengan seperti itu kita akan cepat bisa bahasa Arab. Nah, tentu saja apa yang kita temukan di sekitar kita itu yang kita bahasa Arabkan. Itu yang mengawali bagaimana cara kita belajar bahasa Arab. Kalau kita menunggu kosakata itu nanti terlalu lama. Nah, kemudian yang harus kita hafalkan terlebih dahulu yaitu kata kerja. Kalau kata benda itu mudah menghafalkannya. Misalnya kita sudah hafal akala yakulu adalah makan. Nah, ketika kita sudah hafal makan, otomatis nanti isim atau kata benda itu akan kita hafalkan sendiri. Misalnya saya sudah makan nasi. Akhirnya kita mikir, bahasa Arab nasi itu apa ya? Maka kita cari di kamus atau tanya teman misalnya. Nah, kita dapat bahasa Arab nasi. Bahasa Arabnya roti. Hari ini saya makan roti. Berarti saya sudah makan roti. Nah, akala yakulu kita sudah kuasai. Kita tinggal memperbanyak kosakata atau kata benda yang berkaitan jadi sasarannya akala yakulu. Jadi seperti itu. Malam ini kita makan sate misalnya. Nah, berarti kita mencari bahasa Arabnya sate. Makan kita sudah kuasai. Tinggal memperkaya mufrodat yang menjadi sasarannya akala yakulu. Ustadz, berarti aklan itu makanan apa bedanya sama to'am? Nah, kalau akala itu makan, yakulu itu sedang makan, aklan itu adalah makan apa ya namanya isim masdar ya, isim. Kalau kita contohkan makan agak sulit. Contohnya yang paling mudah itu adalah ta'alama. Nah, ta'alama kan kita sudah dapat kosakata ta'alama ya. Ta'alama sudah makan, ya ta'alamu sedang makan, ta'aluman itu artinya pembelajaran. Nah, berarti kata bendanya pembelajaran. Kalau akala kata dasarnya apa kira-kira? Mungkin ada yang bisa membahasa Indonesiakan dengan baik. Kalau ta'alama tadi mudah membahasa Indonesiakannya. Berarti kalau ta'alama telah belajar, ya ta'alamu sedang belajar, ta'aluman itu artinya pembelajaran. Alama mengajar, yu'alimu sedang mengajar, ta'liman pengajaran. Nah, seperti itu. Jadi kata dasar, kata benda berarti ya pengajaran itu. Bedanya kalau fi'il madhi akala, fi'il mudhari'nya yakulu, lah aklan itu adalah isimnya, bukan fi'il. Berarti akala yakulu itu ada kaitannya dengan waktu, kalau aklan itu enggak ada kaitannya dengan waktu. Contoh kalimatnya ya, sehari kita butuh makan 3 kali. Nah, makan di situ kan enggak ada kaitannya dengan waktu. Dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Kalau fi'il itu ada kaitannya dengan waktu dan juga ada kaitannya dengan pelaku. Sarapan di waktu pagi itu sehat bagi tubuh. Berarti kata sarapan di situ bukan fi'il.
tetapi adalah kata dasar atau isim tadi ya. Kata dasar. Sarapan itu bahasa Arabnya aftoro, yuftiru iftoron atau futuron. Al-futur fis sobahi nafi'un lisihati. Contohnya gitu. Jadi al-futur pakai futurnya. Aftoro yuftiru futuron. Jadi futur di situ digunakan sebagai kata dasar sarapan, bukan berkaitan dengan waktu dan juga tidak berkaitan dengan pelaku. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi atau masih kurang jelas ini? Atau kita takalama berbicara, ya takalama telah berbicara, ya takalamu sedang berbicara, berarti takaluman itu artinya pembicaraan. Cuma kalau yang akala tadi isim masdarnya kan nggak ada, pemakanan itu nggak ada ya. Biasanya kita artikan ya makan. Sariba yasrobu surban, berarti ya minum. Atau kalau kita samakan tadi ya peminuman, proses minum. Atau minum gitu aja yang biasanya kita mengartikannya. Nah, mungkin ditanyakan lagi. Silakan. Ini tadi sudah ada pemberitahuan Anda menggunakan Zoom lebih dari 40 menit. Kemudian saya klik OK, ternyata masih lanjut. Alhamdulillah berarti masih bisa ini ya. Ya, masih 8 peserta terus ini ya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah ini pesertanya banyak yang punya kegiatan lain tapi juga berusaha untuk ikut bergabung. Masya Allah semoga ya dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Diberkati bahasa Arab. Ayo silakan, mungkin ada yang tanyakan. Yang lainnya selain Nurul, terus apa lagi tadi ya? Saudara Atmuji. Nah, ini kayaknya beberapa teman tuh yang bergabung di kelas Insya ini sudah memiliki kemampuan bahasa Arab yang lumayan ini ya. Mungkin malah senior saya ini. Ya karena mengikuti kelas kitab otomatis ikut juga kelas Insya ini. Ya mungkin dengan mengikuti kelas Insya ini saya juga bisa belajar dari para peserta bagaimana untuk mengembangkan atau pelajaran apa, pembahasan apa yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, terutama kelas Insya ini sebenarnya untuk mendasari. Mungkin dari teman-teman yang nantinya ada yang bahasa Arabnya masih kurang atau dari tingkat dasar, sehingga perlu untuk didasari melalui kelas Insya ini. Dikenalkan dengan bahasa Arab, dikenalkan yang sederhana-sederhana saja, tidak yang terlalu muluk-muluk ya. Karena bahasa Arab itu sebenarnya mudah. Jadi konsepnya kadang-kala kita itu ketika belajar bahasa Arab, kita langsung belajar yang namanya nahwu sorof. Nah, sebenarnya enggak apa-apa sih. Cuma sebenarnya langkah yang terbaik itu untuk memperbanyak kosakata, kemudian kosakata itu kita gunakan untuk kalimat, kita perbanyak itu dulu, baru nanti dimasuki yang namanya nahwu sorof itu tadi. Sebenarnya kita juga belajar sorof, tapi masih sederhana. Seperti perubahan akala yakulu aklan. Syariba yasrobu surban itu adalah perubahan tasrif atau dalam ilmu sorof itu ya. Tapi yang sederhana, cuma sekitar fi'il madhi, fi'il mudhari, dan isim masdarnya. Belum ke yang lain-lain. Nah, karena itu yang penting dulu. Berarti kosakata diperbanyak, kemudian kalimat kita perbanyak juga. Nah, barulah nanti ketika kita sudah banyak kosakata dan banyak kalimat yang kita kuasai, baru kita belajar yang istilahnya nahwu sorof. Nah, tentu saja pembelajaran online itu juga ada batasannya, sehingga kita harus didukung dengan belajar sendiri, perbanyak buku-buku bahasa Arab. Nah, buku bahasa Arab sekarang banyak sekali ya. Tidak hanya bisa diakses melalui buku, tapi bisa dipelajari secara online, atau antum juga bisa belajar melalui YouTube. Sekarang di YouTube itu
banyak sekali konten-konten yang menyuguhkan tentang pembelajaran bahasa Arab. Kalau saran saya, kalau di tingkat awal kita perbanyak kosakata dan cara menggunakan kalimatnya. Ya, tafadhol. Silakan nih kalau ada yang ditanyakan lagi. Tinggal 15 menit lagi waktu kita. Atau kita lanjutkan aja ya. Pembahasan yang fi'il amr. Tadi pagi kita sudah belajar tentang fi'il amr. Nah, fi'il amr itu sebenarnya ada rumus-rumusnya. Tapi kalau kita sudah sering latihan, tanpa rumus kita sudah bisa membuatnya. Jadi memang pertama kita perlu yang namanya teori, cara untuk membuat fi'il amr. Tapi kalau kita sudah sering ketemu kata dalam bahasa Arab, kemudian kita rubah dalam bentuk fi'il amr, maka kita sangat mudah sekali nanti cara membuat fi'il amr tanpa melihat teori. Karena kalau kita amati bahasa Arab itu memang mirip dengan matematika. Kadang ada orang itu yang mengerjakan matematika karena hafal rumus. Tapi lebih banyak lagi mereka yang sukses di bidang matematika itu bukan berpatokan pada rumus. Tapi karena mereka sering latihan, kemudian rumus itu mungkin mereka akhirnya kesampingkan, akhirnya mereka bisa mengerjakan tanpa harus berpatokan pada rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Bahkan sudah lupa dengan rumusnya. Nah, itu persamaan dengan matematika, bahasa Arab itu punya kemiripan. Nah, seperti fi'il amr juga seperti itu. Kalau kita lihat teorinya, caranya menggunakan membuat fi'il amr itu panjang ya. Tapi kalau kita sudah sering latihan, nanti sangat mudah sekali. Nah, nanti di akhir mohon diberi penjelasan tips menghafal atau metode kosakata dari pengalaman Ustadz. Kita tinggal follow. Karena saya benar-benar awam bahasa Arab ya. Masya Allah ini semangat. Semoga semangatnya terus menyala-nyala ini ya. Sehingga bisa memotivasi teman dan saya sendiri. Ya, nanti kita kasih tips-tips untuk menghafal. Bagaimana cara menghafal kosakata bahasa Arab yang cepat otomatis ya. Oke, kita mulai dari kata yasrobu. Ini fi'il amarnya adalah isrob. Nah, yasrobu ini fi'il amarnya adalah isrob. Caranya adalah huruf mudharaah ya ini diganti dengan hamzah wasal. Kemudian huruf terakhir dijazmkan atau disukun. Kemudian ain fi'ilnya ini karena berharokat selain dhammah, maka hamzah wasalnya berharokat kasroh. Oke, yang nomor 2. Ungzur. Fi'il amarnya dari yang zuru. Ya diganti hamzah wasal. Hamzah wasal itu alif seperti ini. Hamzah wasal itu berfungsi manakala huruf setelah ya mudharaah ini adalah sukun. Nah, karena sukun ini tidak bisa berbunyi, nun sukun nggak bisa bunyi kan, maka buntu yang namanya hamzah wasal. Jadi di situ berarti hamzah pertolongan. Nah, cirinya hamzah wasal itu adalah nggak ada huruf hamzahnya, yang ada malah alif. Nah, sebenarnya alif ini menopang hamzah yang di atasnya, tapi hamzahnya ditiadakan. Ini menunjukkan kalau adalah hamzah pertolongan ini berarti ya. Terus roknya disukun atau dijazmkan. Kemudian karena ain fi'il, huruf tengahnya itu berharokat domah, berarti hamzah wasalnya juga domah. Yasma'u, fi'il amrnya isma. Caranya adalah yaknya diganti hamzah wasal, kemudian huruf terakhir disukun atau dijazmkan. Ain fi'ilnya adalah mim, berharokat selain domah, berarti hamzah wasalnya kasroh, isma. Yatakalamu, fi'il amarnya takalam. Ya-nya cukup dibuang, tidak diganti hamzah wasal. Kenapa? Karena setelah ya, yaitu taknya itu berharokat atau bisa dibaca. Berbeda dengan yang 3 di atas ini, setelah ya semuanya sukun. Kalau ini enggak. Kemudian cara yang berikutnya, huruf terakhir dijazmkan atau disukun. Jadi tinggal takalam. Ini sangat mudah sekali malam ya. Ya jutahidu. Ini fi'il amarnya adalah ijtahid. Cara pertama yaitu ya-nya dirubah ke hamzah wasal karena setelah ya itu ada huruf yang sukun.
Terus yang huruf terakhir atau lam fiilnya berharokat sukun, disukunkan atau dijazmkan. Kemudian kita cari ain fiilnya. Ain fiilnya itu adalah hak. Hak ini berharokat kasroh atau selain domah. Berarti hamzah wasalnya berharokat kasroh. Nah, ijtahid, yajtahidu, ini fiil madinya ijtahada. Ini huruf aslinya adalah jim, ha, dan dal. Berarti kalau fi'il madhi ijtahada, hamzah yang pertama itu adalah tambahan, kemudian tak ini juga tambahan. Dari mana kita tahu? Nah, dengan kita banyak mengenal kosakata, kita akan tahu sendiri ini ya. Mana fa fi'il, mana ain fi'il, mana lam fi'il, atau mana kata yang asli. Kata yang asli di sini adalah juhdun, dari kata juhdun yang artinya adalah usaha. Nah, itu bisa dirubah ke bentuk ijtihada yang artinya berusaha atau bersungguh-sungguh. Kemudian yu'alimu, fi'il amarnya alim, caranya mudah kalau yang ini ya-nya dibuang karena huruf setelah ya itu berharokat, kemudian huruf terakhir disukunkan atau dijazmkan, cuma seperti itu. Kemudian ya ta'asya, ini fi'il amarnya ta'asya, huruf pertama dibuang, ya-nya dibuang. Kemudian huruf terakhir dijazmkan, caranya bukan disukun. Karena huruf terakhir ini berubah huruf ilat, yaitu alif layinah. Alif layinah itu artinya alif bengkong. Ini bukan ya, tapi alif layinah. Namanya alif layinah. Sehingga sya-nya ini dibaca panjang. Ya ta'asya. Nah, namanya alif layinah. Nah, karena belakangnya ini berupa harful ilat, maka cara menjazmkannya adalah dengan dibuang huruf ilatnya ini. Jadilah ta'asya. Yaksilu. Nah, ini kita akan mengenalkan huruf yang asli itu mana. Nah, yaksilu ini ada yaksilu, ada yaktasilu. Nah, yaktasilu ini kata asalnya adalah yaksilu ini. Fi'il madinya ini adalah ghusala. Ghusala. Kalau ini fi'il madinya adalah iktasala. Ghusala ini iktasala. Nah, berarti iktasala itu aslinya adalah ghusala. Jadi iktasala, fa fi'ilnya itu adalah ghain, ain fi'ilnya adalah sin, kemudian lam fi'ilnya adalah lam. Nah, dari mana kita tahu? Kita tahu karena huruf aslinya atau kosakata asalnya itu adalah dari ghusala yaksilu. Nah, yaksilu bagaimana fi'il amarnya? Iksil. Caranya karena setelah ya ini sukun, maka ya-nya diganti hamzah wasal, kemudian huruf terakhir dijazmkan, kemudian karena ain fi'il bukan dhammah, berarti hamzah wasalnya berharokat kasroh. Yaktasilu, karena ghainnya sukun, berarti ya-nya diganti hamzah wasal, huruf terakhir dijazmkan, ain fi'ilnya mana ini? Ta atau sin? Sin ya. Nah, karena kita tahu iktasala itu aslinya yaksilu ini ya. Iktasil. Nah, karena sinnya itu berharokat selain dhammah, berarti hamzah wasalnya berharokat kasroh. Nah, rumusnya panjang, ada 5 langkah. Tetapi kalau kita sering mempraktekannya, itu akan sangat mudah sekali. Tanpa melihat teorinya, kita akan bisa sendiri. Karena sering berlatih. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana tips menghafal atau metode kosakata dari pengalaman saya sendiri dan teman-teman ya. Kalau di pondok pesantren itu mereka teman-teman itu mempunyai buku saku. Buku saku, kemudian setiap kosakata yang mereka tidak ketahui atau mereka ambil dari buku af'al, itu mereka tulis sehari biasanya 5. Nah, kemudian besok lagi ditulis lagi 5 lagi. Dan buku itu dibawa ke mana-mana. Nah, sehingga setiap hari kosakatanya bertambah. Dan itu dilakukan dimanapun tempatnya. Kadang teman-teman itu sambil antri mandi, itu mereka membuka bukunya, kemudian menghafalkan. Kemudian kalau sudah masuk kamar mandi, itu sebelum masuk kamar mandi, bukunya ditaruh di luar atau dititipkan temannya yang ada di luar, yang antri sebelumnya. Seperti itu.
Kalau kita di rumah, mungkin kalau di rumah kan kita barang yang sering kita pegang itu adalah HP ya. Mungkin bisa dijadikan wallpaper misalnya. Jadikan wallpaper untuk kosakata hari ini. Saya ingin menghafalkan kosakata hari ini, kemudian dijadikan wallpaper. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita ingin mengatakan bahasa Arab. Kita ingin mengatakan bahasa Arabnya. Kita di rumah misalnya. Kita menemukan benda di depan kita, meja. Kita nggak tahu bahasa Arabnya meja apa. Nah, kita tulis di situ. Kemudian kita tanya kepada teman yang bisa bahasa Arab. Itu lebih cepat ya. Atau kalau kita nggak punya teman, kita tanya kepada kamus. Nah, setelah itu kita catat. Oh, meja itu bahasa Arabnya maktabun. Nah, dengan begitu, ketika kita melihat meja lagi, kita jangan mengucapkan meja, tapi kita mengucapkan bahasa Arabnya aja. Maktabun. Nah, dengan begitu kita akan cepat menghafalkan kosakata bahasa Arab. Jadi langkah yang pertama, mencatat mufrodat, kemudian entah itu di HP atau kalau di rumah mungkin bisa ditempel di pintu atau semacamnya. Kemudian yang kedua, dengan menulis bahasa Indonesia yang kita ingin bahasa Arabkan di hari itu. Seperti itu. Apa ini? Yang bukannya lebih dari 3. Saya nggak paham ini. Mungkin bisa diketik ulang maksud dari pertanyaannya Nurul ini ya. 3 huruf, ya 3 huruf. Oh sudah paham. Oh ya enggak jadi berarti ya. Enggak jadi, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Buku af'al kosakata yang didapat yang warna apa? Warnanya hijau. Warnanya hijau. Nanti ada itu di halaman pertama, di pelajaran pertama itu pasti ada akala yakulu syaribaya serabu itu. Kalau yang warna biru itu isim-isim ya. Isim-isim. Dan semua bukunya belum ada artinya. Nah, nanti kalau arti bisa menerjemahkannya lewat kosakata yang dibagikan di setiap sore hari. Kemudian saya juga meminta maaf mungkin di awal ini kurang maksimal. Kita masih terus belajar sambil mencari tahu apa saja kebutuhan dari peserta. Kita sesuaikan peserta itu karena kemampuannya bermacam-macam, sehingga kita sesuaikan dengan kemampuan yang paling dasar dulu, sehingga tidak kerepotan bagi mereka yang belajar bahasa Arab di tingkat awal. Itu nantinya bisa mengikuti bersama-sama, kemudian targetnya bisa semuanya, pintar semuanya, dan manfaat dan berkah semuanya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman di malam ini. Nanti bagi yang belum mengikuti bisa melihat dari hasil rekaman ya, dari hasil rekaman. Kira-kira tidak ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.